Welcome back to my video channel Irfan Valentino. Oke, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik semua dan selalu jaga kesehatan kalian. Nah, hari ini mau buat video vlog tetap di rumah. Jadi sedikit curhat gitu. Jadi semalam dengar kabar banyak dari kemarin sebenarnya, tapi baru kali ini mau buat vlog tentang nasib para pekerja pesiar. Kenapa aku buat vlog ini, cerita ini? Karena aku bisa ngalamin juga, karena aku mantan dari crew member kapal pesiar. Jadi kapal pesiar, terjadi kapal pesiar. Jadi kalian tahu dengan dampaknya virus ini, semua aktivitas di seluruh dunia itu hampir total itu aktivitas pekerjaan atau aktivitas yang berhubungan dengan orang gitu, saling bertemunya orang, kontak itu pasti suspended, jadi berhenti sementara. Nah, itu dampaknya sangat berat banget bagi perusahaan-perusahaan kapal pesiar gitu. Tidak hanya perusahaan kapal pesiar aja, tapi perusahaan-perusahaan lain juga, karena mereka harus menghentikan operasi kapal tersebut. Kalian bayangin, kapal pesiar itu seperti kota berjalan gitu ya, pulau berjalan gitu. Jadi dan saat-saat ini banyak banget perusahaan-perusahaan yang melaunching kapal-kapal barunya, seperti perusahaan kapal pesiar Royal Caribbean, Carnival, MSC Cruise, Costa Celebrity, dan yang lain-lainnya, Disney itu lainnya. Itu bener-bener mereka sedih banget, terutama itu krunya, karena sebagian besar para pekerja Indonesia itu bekerja di kapal pesiar. Tidak sebagian besar, bertambahnya berapa persen di Indonesia itu bekerja di luar negeri di kapal pesiar. Nah, kemarin sempat ngobrol dengan teman yang nasibnya harus dipulangkan, dan ada beberapa teman juga yang tetap stay untuk standby di kapal, dan mereka bercerita dengan situasi gimana di kapal itu selama kapal itu harus diberhentikan. Pertama, satu, mereka berpikir karena mereka berpikir untuk gaji, karena kalau mereka dipulangkan untuk hari ke depan, kalau bencana ini, virus ini tetap berjalan lama, tidak selesai, mungkin mereka tidak ada pekerjaan, mereka tidak mendapatkan gaji, dan mungkin mereka sebagian mereka beruntung ya, karena perusahaannya memberikan gaji plus 2 bulan ke depan, dan ada yang hanya dipulangkan saja. Jadi dampaknya gede banget gitu. Bayangin kalau misalnya satu perusahaan itu punya ribuan crew member pekerja, itu dipulangkan semua, berapa, bayangin berapa ruginya perusahaan itu. Tapi bagaimana lagi, karena ini bencana, dan beberapa juga banyak yang menstop. Karena kenapa mereka tidak melanjutkan, karena mereka sangat risk sekali, karena hygiene sanitasi di kapal itu lebih straight, lebih lebih serius dibandingkan di darat gitu. Karena di kapal ini yang setahu itu masalah hygiene sanitationnya itu bener-bener straight banget. Jadi jangan samakan kalau kalian bekerja di darat gitu, pasti beda, karena dia punya standar yang harus kita laksanakan, karena dia harus selalu dicek tiap 3 bulan sekali, tergantung kapalnya di mana mereka singgah gitu. Dan contohnya dari perusahaan yang aku bekerja dulu, saat ini mantan perusahaanku itu mempunyai hampir lebih dari 16 kapal. Dari kapal kecil mereka bangun lebih besar, kapasitasnya makin besar lagi sampai mencapai 6.000 penumpang. Kapasitas 6.000, bayangin 6.000. Dan kalau mereka harus men-stop gitu, suspended gitu, operasionalnya itu berapa banyak uang yang mereka hilang atau mereka harus keluarkan. Karena pertama, kalau mereka harus stop di
pelabuhan itu harus bayarnya sangat besar banget, karena nggak bisa seenaknya kita stop kalau misalnya kita musim dari beberapa negara. Ada beberapa negara yang pelabuhannya itu perusahaan harus bayar mahal. Misalnya harus stay hanya 8 jam, kita harus stay 8 jam. Kalau mestinya lebih, kita harus bayar lagi, perusahaan harus bayar lagi. Contohnya, kenapa kita harus on time, kapal pesiarnya ini harus on time berangkat meninggalkan pelabuhan, karena itu tadi, karena mereka tidak mau membayar lebih charge gitu kan, overcharge. Makanya kadang-kadang sering anak-anak crew member gitu, teman-teman kadang sering telat, dan ada bakalan yang juga ditinggal kapal. Jadi mereka pergi gitu jalan-jalan, lupa kalau harus balik dan kapalnya itu harus berangkat lagi. Mereka lah balik ke kapal dan kapalnya udah pergi. Jadi mereka tertinggal di pelabuhan, tapi mereka nggak terlantar ya. Jadi ada beberapa agent di situ yang take care dari kru. Dia diterbangkan di negara atau kota yang mana next destination kapal tersebut. Dan pastinya dapat warning dan juga biaya transportasinya dia yang harus bayar. Nah, aktivitas selama di kapal itu, selama kapalnya nggak berhenti, ada beberapa teman-teman yang masih standby sana. Mereka hanya menjaga diri, ya kan, social distancing itu. Jadi tiap mereka kalau mau makan gitu, mereka nggak bisa satu meja, itu hanya boleh duduk orang dua, boleh duduk orang dua, social distancing. Terus di lift pun gitu, naik elevator ke atas itu hanya untuk 4 orang, jadi satu kotak gitu ya. Jadi 4 orang satu di ujung-ujung, jadi nggak boleh lebih dari 4 orang untuk naik elevator. Terus mereka harus pakai masker tiap hari. Lalu tiap hari mereka harus ke dokter gitu, ada kliniknya di situ untuk mengecek suhu temperatur. Lalu itu aja kegiatan sehari-hari, tidak ada bekerja sama sekalipun. Mungkin untuk ke kitchennya mungkin mereka harus bekerja, untuk ke departemen yang lain mereka hanya tinggal di kamar gitu untuk standby. Dan ada pihak perusahaan juga, kaptennya mempersilahkan juga kalau krunya ingin santai di kolam renang itu boleh, untuk berjemur atau mandi itu boleh. Tapi yang ya itu aja sih, meskipun bahaya ya kalau misalnya nggak boleh kontak. Tapi ada beberapa perusahaan yang membolehkan mereka mau menggunakan fasilitas kolam renang atau berjemur di sunbed gitu, boleh. Nah, itu situasi teman-teman yang masih ada di kapal, dan mereka hanya berdoa dan semoga bencana ini cepat berlalu. Dan bagaimana teman-teman yang udah pulang ini di Indonesia? Ada beberapa hampir ribuan gitu ya kan. Apalagi sekarang anak-anak muda, khususnya teman-teman yang berasal dari Bali itu, mereka cita-citanya pengen kerja kapal pesiar. Kenapa sih pengen kerja kapal pesiar? Karena ya itu tadi, untuk mendapatkan uang yang lebih banyak dan untuk masa depan pastinya. Nah, teman-teman yang dipulangkan, mereka ya pastinya dipulangkan massal gitu ya kan, dibagi kloternya itu beberapa kloter tiap hari dipulangkan, dan mereka dijanjikan akan dipanggil balik lagi ke perusahaan, ke kapal untuk embark lagi, join lagi setelah masalah bencana ini selesai. Jadi teman-teman jangan khawatir, karena sempat teman-teman berpikiran resah gitu ya kan, sedih karena mereka mengandalkan gajinya ini untuk membiayai keluarga atau membayar kredit di bank, atau mereka ataupun punya proyek bangun rumah, atau ya bayar apalah kebutuhan mereka. Mereka sangat sedih karena ini, karena jujur meskipun aku udah nggak bekerja lagi di kapal, waktu aku bekerja itu gaji yang aku dapat itu aku bayar untuk keperluan saya, untuk ada proyek untuk memperbaiki rumah, atau kita bayar cicilan. Kalau kalian teman-teman yang udah mengambil mobil
atau mengambil sepeda motor, atau beli apa, atau apa, membayar cicilan-cicilan, atau membayar yang udah berkeluarga, membayar sekolah anak-anaknya, ya kan. Ya, tapi yang aku dengar juga baik juga karena pemerintah memberikan kelonggaran gitu. Jadi ada beberapa perusahaan yang kalau kita jadi presiden, kemarin aku juga baca berita, memberikan dispensasi gitu ya untuk pembayaran cicilan kredit atau apa. Ya itu bagus. Top Presiden Jokowi. Nah, gitu aja vlog curhatnya ini mengenai nasib kru kapal pesiar di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Dan aku cuma mau bilang keep strong guys, keep smile and keep safe, stay safe ya, take care yourself and your family. Semoga kembali cepat seperti semula keadaannya ini dan kalian bisa kembali bekerja ke kapal, balik ke kapal pesiar dan bekerja mencari nafkah untuk keluarga kalian dan untuk masa depan kalian. Dan segitu aja video singkat ini, semoga bermanfaat atau memberikan pengetahuan buat kalian yang tidak pernah bekerja di kapal pesiar. Jadi aku cuma mau bilang stay safe, take care yourself, selalu cuci tangan, dan kalau hindari keluar dan selalu memakai masker gitu ya. Dan God bless you. Bye.